Selamat sore adik sekolah minggu. Karena waktunya sudah tiba, mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri dan juga sikap berdoa ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Ikuti Kak Livia berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini di ibadah sekolah minggu. Tuhan urapi saluran internet dan peralatan yang kami gunakan untuk beribadah sekolah minggu. Urapi juga pujian yang kami naikkan supaya dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pujian selanjutnya kita nyanyikan Mata Tuhan Melihat dengan gerakan ya adik-adik. Tapi diawali tepuk tangan dulu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, pujian selanjutnya, dengar Dia panggil nama saya, dilanjut ku jawab ya ya ya, dan yang terakhir oh giranglah. Sambil tepuk tangan ya. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik dipersilakan duduk. Untuk pengumuman ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online setiap hari Minggu jam 4 sore. Oleh karena itu adik-adik diminta untuk mempersiapkan diri sebelum ibadah. Jangan lupa mandi dan juga berpakaian seperti kalau adik-adik beribadah pergi ke gereja. Oke, kalau untuk memulai firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik diminta untuk bangkit berdiri. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dari awal sikap berdoa ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini.
Adik-adik tutup mata, lipat tangannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami selama kami memuji Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi juga kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan, supaya kami dapat mengerti dan juga mempraktekannya dalam hidup kami. Kalau masih ada kuasa roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa roh jahat, pergi. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Yang sudah bisa mencatat, dibuka juga buku catatannya. Firman Tuhan hari ini judulnya Hidup dalam Kasih Allah. Nah, pertama-tama Kak Livia mau tanya dulu. Adik-adik ingat gak ada berapa tulah yang diberikan Tuhan kepada Firaun? Ada berapa? Ayo. Ada 10. Coba bisa dilihat di gambar yang pertama ya. Ada tulahnya ada 10. Tulah pertama itu apa? Tulah pertama itu yang di kiri atas itu, yang air berubah menjadi darah. Nah, kita baca di Keluaran 7 ayat 16 sampai 17. Keluaran 7 ayat 16 sampai 17. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui, bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Nah, bisa dilihat di gambar yang selanjutnya, itu tulah pertama, air berubah menjadi darah. Nah, kenapa kok bisa terjadi tulah pertama itu? Ada 2 alasannya. Yang pertama, karena Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi Firaun itu tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk keluar dari tidak boleh memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Juga Firaun tidak memperbolehkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Berarti tidak mengasihi Tuhan. Artinya tidak ada loh batu yang pertama. Loh batu ada dua loh batu. Loh batu yang pertama itu kasih kepada Tuhan. Loh batu yang kedua itu kasih kepada sesama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Firaun itu memperbudak dan juga menyakiti bangsa Israel. Jadi kalau udah menyakiti dan memperbudak bangsa Israel, berarti Firaun itu tidak ada kasih kepada sesama, karena menyakiti bangsa Israel, menyakiti sesamanya. Berarti artinya tidak ada loh batu kedua, karena tidak ada kasih kepada sesama. Berarti Firaun ini tidak mempunyai 2 loh batu. Artinya tidak ada kasih Allah. Nah, kalau tidak ada kasih Allah, menyebabkan kita itu enjoy dalam dosa sampai puncaknya dosa. Jadi misalnya adik-adik awal-awal, oh cuman bohong kecil kok, tapi lama-lama kebiasaan bohong sampai berbuat yang tidak benar, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang adik-adik inginkan. Nah, kalau dibiarkan, nanti lama-lama bisa mati rohani sampai binasa di neraka. Nah, adik-adik nggak mau kan? Nah, kalau kayak gitu,
gimana caranya supaya lepas dari tulah ini? Kita harus hidup dalam kasih Allah. Nah, tetapi manusia darah daging ini pada dasarnya tidak memiliki kasih Allah. Nah, terus gimana cara mendapatkan kasih Allahnya? Kita baca di 1 Yohanes 4 di Perjanjian Baru ya, agak terakhir-terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, kita mendapat kasih Allah dari korban Kristus di kayu salib. Nah, korban Kristus ini sebagai korban pendamaian untuk dosa-dosa kita sehingga kita bisa hidup dalam kasih Allah. Nah, kalau kita sudah menerima kasih Allah, gimana prakteknya hidup dalam kasih Allah itu? Prakteknya ada 3. Yang pertama kita baca di Matius 5, Perjanjian Baru ya. Matius yang pertama, Injil Matius 5 ayat 23 sampai 25. Matius 5 23 sampai 25. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi praktek yang pertama itu kita harus berdamai dengan Tuhan dan sesama. Nah, karena sebenarnya kita sebagai manusia berdosa ini itu merupakan musuh Tuhan, dan kita sebagai manusia berdosa juga adalah sahabatnya setan. Jadi kita harus berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Gimana caranya berdamai? Berdamai dengan Tuhan lewat dorongan firman. Adik-adik diingatkan oleh firman. Kalau sudah sadar firmannya misalnya jangan berbohong. Oh iya sadar. Terus ingat adik-adik akan dosa yang adik-adik dulu pernah bohong. Jadi menyesal. Terus adik-adik mengaku dosa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, minta maaf kepada Tuhan, terus lalu jangan setelah minta maaf terus diulangi lagi, harus tidak boleh mengulangi lagi dosanya itu. Nah, lalu adik-adik juga berdamai dengan sesama, sama juga seperti berdamai dengan Tuhan. Adik-adik oleh dorongan firman, adik-adik sadar akan dosa, menyesal, mengaku dosa kepada sesama, dan jangan diulangi lagi. Nah, kita baca di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, sudah jelas ya di ayat ini kita tuh harus mengampuni sesama. Karena kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa kita, tapi kita gak mau mengampuni sesama, sama aja Tuhan gak mau mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita juga harus mengampuni sesama dan melupakannya juga. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kasih Allah akan menutupi dosa-dosa kita sampai tidak ada dosa lagi. Praktek yang kedua di Yohanes, di Perjanjian Baru ya. Yohanes, habis Matius, Markus, Lukas. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Judulnya, Gembalakanlah domba-dombaku.
Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ini Tuhan tanya kepada Simon Petrus untuk yang pertama kali. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini Tuhan Yesus sudah bertanya dua kali ke Simon Petrus. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Jadi praktek yang kedua ini tergembala dengan benar dan baik. Nah, Tuhan di ayat ini di ayat Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 ini tertulis Tuhan bertanya kepada Simon Petrus tiga kali. Tiga kali ini artinya tiga macam ibadah, ketekunan dalam tiga macam ibadah pokok di dalam kandang penggembalaan, yaitu dalam ruangan suci. Nah, ini adik-adik bisa dilihat di gambar yang ketiga. Kalau kita ada tekun tergembala dengan benar dan baik, itu nanti tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal, sehingga setan, maut, virus itu tidak bisa menjamah adik-adik. Tergembala dengan benar dan baik ini dimulai dari adik-adik kecil sekarang ini. Sudah mulai ibadah ikut sekolah minggu, apalagi sekarang online. Jadi yang bisa lihat adik-adik itu cuma Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh ibadah atau enggak. Atau adik-adik duduknya apa? Enggak duduk manis, lari sana lari sini, enggak dengar firman dengan sungguh-sungguh. Jadi yang benar harus duduk manis, dengar firman yang sungguh-sungguh, supaya nanti bisa tergembala dengan benar dan baik. Nah, buktinya apa tergembala dengan benar dan baik? Adik-adik hidupnya tenang, damai, sejahtera. Terus kalau sudah tergembala, nanti kita disucikan terus-menerus sampai kedalaman hati, sehingga adik-adik bisa hancur hati, bisa mengakui dosa, diingatkan Tuhan lewat firman, "Oh iya Tuhan, saya salah, saya mengaku dosa, tidak mau mengulangi lagi." Nah, lalu kita baca di 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 agak belakang ya di Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1, 22. "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Nah, nanti kalau sudah tergembala dengan benar dan baik, kita disucikan sampai kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, kita bisa taat dengar-dengaran kepada Tuhan sampai daging tidak bersuara. Jadi misalnya di sekolahan adik-adik lagi mengerjakan ulangan, terus teman-teman yang lain tuh sudah enak-enak gak perlu belajar, terus mencontek nilainya dapat bagus, tapi adik-adik harus hidup benar, taat kepada firman Tuhan, harus jujur, belajar sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, nanti kalau sudah bisa taat dengar-dengaran, kita disucikan sampai bisa saling mengasihi. Kalau kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, nanti Tuhan ulurkan tangannya untuk mengangkat kita, bisa memakai kita di kegerakan Roh Kudus
ujian akhir. Nanti adik-adik bisa biasanya kan kalau sekolah minggu bisa memuji Tuhan, tapi sekarang adik-adik bisa bersaksi lewat perbuatannya adik-adik, hidup benar, taat kepada orang tua. Nah, kalau sudah seperti itu, Tuhan akan menjadikan semua indah pada waktunya. Praktek yang ketiga di Yohanes 11 ayat 31 sampai 33. Yohanes 11 ayat 31 sampai 33. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, nah sampai situ dulu aja ya. Nah ini praktek yang ketiga, kita banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan karena menghadapi percikan darah atau ujian iman. Banyak tersungkur, berdoa, bisa kita lihat ya di gambar selanjutnya, berdoa kepada Tuhan menghadapi percikan darah. Jadi kayak tadi misalnya teman-teman adik-adik nyontek dapat nilai bagus, adik-adik belajar sungguh-sungguh nggak sebagus yang teman-teman, nggak apa-apa, itu percikan darah karena adik-adik bisa jujur, bisa memuliakan Tuhan. Ada di gambar yang selanjutnya tuh, gambar mencontek seperti apa. Nah, terus adik-adik juga harus taat kepada orang tua. Misalnya, ayo berangkat sekolah minggu, hari minggu, atau ini ibadah online, ayo lihat mengikuti ibadah online dulu. Tapi adik-adik tahu teman-teman yang lain bisa enak-enak libur. Nah, nggak apa-apa, itu namanya percikan darah. Nah, seperti yang di Yohanes 11 ayat 31 sampai 33 ini. Maria apa? Di ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, ngapain Maria? Tersungkurlah ia. Maria tersungkur di bawah kaki Yesus menghadapi Lazarus yang sudah mati 4 hari. Nah, sikap yang salah itu apa? Sikap yang salah itu kita meratap menghadapi masalah yang kita hadapi sampai kita menyalahkan Tuhan dan sesama. Nah, kalau adik-adik mengikuti cara yang salah itu yang ada malah menambah masalah. Nah, sikap yang benar ini adik-adik harus tersungkur, menyembah Tuhan, berdoa sampai hancur hati, mengaku tidak berdaya, kita ini manusia darah daging yang seperti tanah liat, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, banyak kelemahan. Jadi kita hanya bisa berharap kepada belas kasih Tuhan. Kalau kita sudah menyerah sepenuh kepada Tuhan, nanti Tuhan yang memeluk kita. Hasilnya di Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Nah, itu nanti kan adik-adik tahu ceritanya, Lazarus akhirnya bangkit. Nah, ini artinya apa? Mukjizat jasmani terjadi, Lazarus yang sudah mati 4 hari bisa bangkit. Juga bukan hanya mukjizat jasmani yang terjadi, mukjizat rohani juga terjadi, yaitu pembaharuan hidup dari hati yang keras bisa jadi hati yang lembut, taat kepada firman Tuhan, dari yang tidak jujur menjadi jujur, sampai nanti adik-adik diubahkan sampai sempurna menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi tadi prakteknya ada 3 ya. Praktek yang pertama, berdamai dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, tergembala dengan benar dan baik. Yang terakhir, banyak tersungkur di kaki Tuhan. Ya, sekian
firman Tuhan hari ini, Alkitabnya dan buku catatannya ditutup. Ya, adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa. Nah, adik-adik berdoa ya buat yang ujian, minggu-minggu ini menghadapi ujian. Kalau misalnya belum ujian, doakan untuk kakak-kakak kita, untuk saudara-saudara kita yang menghadapi ujian. Doa yang kali ini ikuti dalam hati saja ya. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sampai selesainya ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong supaya anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Urapi juga anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan urapi, berikan hikmat, akal budi, kepandaian dari surga supaya bisa mengerjakan ujian akhir semester dengan baik. Baik itu anak-anak sekolah minggu yang di Surabaya dan sekitarnya, Malang dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya. Tuhan urapi kami semua. Urapi juga guru-guru sekolah minggu dan orang tua kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, Tuhan urapi supaya ibadah kami ini bisa untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.